Halo, saya Rahmat Yusufullah. Dan saya Petra Febriana Purwodja. Kami mahasiswa dari STP dan Bintang. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengapa logam bisa memulai jika dipanaskan. Jadi video ini kami buat untuk menuntaskan tugas dari siapapun yang berpendapat. Selamat menyaksikan. Logam berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon, yang berarti logam atau bahan tambang. Secara lebih spesifik, metalon digunakan pada material yang diperoleh dari alam dan dapat diproses, emas, perak, tembaga, dan lainnya. Kata ini juga terkait dengan arti sumber daya alam yang dapat ditambang atau diekstraksi dari tanah. Kata ini kemudian diadopsi oleh bahasa Latin seperti metallum, yang selanjutnya berkembang dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Indonesia menjadi kata logam. Logam adalah jenis material yang umumnya keras, padat dan dapat mengendalikan panas serta listrik dengan baik. Logam memiliki sifat khas seperti kekuatan, daya tahan terhadap korrosi, dan kemampuan untuk dibentuk atau diproses menjadi berbagai bentuk melalui pemanasan atau pengerjaan mekanik. Logam dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari konstruksi bangunan, pembuatan alat, hingga teknologi karena sifat-sifatnya yang seperti ini. Contoh logam yang sering ditemukan adalah besi, tembaga, aluminium, dan emas. Logam juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari material yang lain. Yang pertama, mengantarkan listrik dan panas dengan baik. Yang kedua, kilap metalik, yaitu kemampuan untuk memantulkan cahaya. Yang ketiga, memiliki tekstur yang keras, kuat, padat, dan berat. Yang keempat, memiliki sifat leleh dan dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk tanpa patah, seperti digulung menjadi lembaran tipis atau ditarik menjadi kawat. Yang kelima, memiliki titik leleh dan titik gigih tinggi. Yang keenam, fleksibilitas dalam pembentukan dan paduan yang memberikan sifat-sifat baru seperti ketahanan terhadap korosi, kekuatan lebih besar, atau produktivitas yang lebih baik. Yang ketujuh, memiliki sifat daur ulang di mana dapat digunakan kembali tanpa degradasi kualitas yang signifikan. Logam dapat terbentuk secara alami maupun melalui proses buatan yang dilakukan oleh manusia. Secara alami dapat ditemukan dalam bentuk biji, yaitu batuan yang mengandung logam dalam konsentrasi tinggi yang bisa diekstraksi dan terbentuk melalui proses magmatik, metamorfosis, sedimentasi, pengendapan, dan revitalisasi. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas geologi seperti pergerakan dan tektonik, erosi dan aktivitas vulkanik. Secara buatan, logam diekstraksi dari biji melalui proses-proses industri seperti pemanggangan, reduksi, atau elektrolisis. Selain itu, paduan logam dibuat untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan atau ketahanan terhadap korosi. Logam dapat menuai karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Kelembapan dan penyerapan air, 2. Interaksi dengan gas atau zat lain, 3. Proses pembekuan dan kelembapan, 4. Interaksi dengan elektromagnetik atau gelombang mikro, 5. Adanya tekanan, 6. Perubahan komposisi atau paduan logam, 7. Korosi atau pengaruh lingkungan, 8. Suhu yang meningkat. Setiap jenis logam memiliki koefisien pemulihan yang berbeda yang menunjukkan seberapa besar perubahan ukuran logam akibat perubahan suhu. Sebagai contoh, logam seperti aluminium memiliki koefisien pemulihan yang lebih besar dibandingkan dengan logam seperti besi atau tembaga. Oleh karena itu, pemulihan logam sangat bergantung pada suhu dan jenis logam itu sendiri. Keberadaan logam telah membantu manusia dalam mengembangkan berbagai teknologi dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, bagian konstruksi, transportasi, elektronik, peralatan rumah tangga, perhiasan, medis, dan industri.
Logam dapat mengalami perubahan bentuk, sifat, dan komposisi melalui proses fisik dan kimia, seperti korosi, pelemburan, paduan, dan pengerasan. Jadi, logam tidak pernah benar-benar habis, dalam arti bahwa mereka tidak dapat dihancurkan, tetapi sumber daya logam di bumi terbatas dan perlu dikelola dengan baik. Pentingnya untuk menggunakan logam secara bertanggung jawab dan mempromosikan daur ulang untuk mewujudkan bahwa sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Logam memuai ketika dipanaskan karena sifat dasar ikatan antar atom dalam struktur logam yang dapat dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu rendah, atom-atom dalam logam berada dalam posisi yang relatif stabil, terikat oleh gaya tarik antar atom yang kuat. Namun saat logam dipanaskan, energi panas yang diterima meningkatkan energi kinetik atom-atom tersebut. Hal ini menyebabkan atom-atom bergerak lebih cepat dan lebih jauh satu sama lain. Peningkatan energi kinetik ini mengarah pada pemanjangan jarak antar atom yang berakibat pada pemuaian logam secara keseluruhan. Selain itu, koefisien muai pada setiap logam berbeda-beda, sehingga tingkat pemuaian akan bervariasi tergantung pada jenis logam tersebut. Sebagai contoh, logam seperti tembaga memiliki koefisien pemuaian yang lebih besar dibandingkan dengan besi, yang mengakibatkan tembaga lebih mudah memuai pada suhu yang sama. Bayangkan logam seperti kisi-kisi atau jaringan atom yang terikat satu sama lain. Ketika panas diberikan, atom-atom ini bergetar lebih kuat dan mendorong satu sama lain lebih jauh. Ini menyebabkan seluruh struktur logam mengubah. Oleh karena itu, fenomena pemuaian logam bukanlah sekedar kebetulan, tapi merupakan hasil dari interaksi antara energi panas dan struktur mikroskopis logam itu sendiri. Pemahaman tentang mekanisme pemuaian ini sangat penting dalam banyak aplikasi teknik, seperti konstruksi bangunan dan pembuatan mesin, di mana perubahan volume atau panjang logam dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja suatu struktur. Pemuaian ini dapat terjadi hampir pada semua benda padat, termasuk logam, karena sifat-sifat termalnya yang memungkinkan perubahan posisi atom atau molekul penyusunannya sebagai respons terhadap perubahan suhu.